Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, Bu Aida Latifatur Rahmah SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyumas, Unit Kerja SMA ITL Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Salam guru penggerak, tetap semangat. Bapak Ibu yang luar biasa, kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil dari modul 1.1. Yang pertama, dasar pendidikan itu sejatinya adalah menuntun, bukan menuntut, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang dapat memperbaiki dan menebalkan lakunya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Lalu yang kedua adalah pendidikan itu menciptakan ruang untuk murid agar merdeka, yaitu bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya, tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Yang ketiga, seorang pendidik dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang petani yang menanam jagung misalnya, yaitu menuntun tumbuhnya jagung, merawatnya dengan memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan air, serta menghindarkan dari hama. Kemudian dasar pemikiran KHD yang berikutnya adalah budi pekerti, yaitu bersatunya pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, sehingga menghadirkan tenaga yang bersemangat. Maka dari itu yang terakhir harus tercipta kolaborasi antara guru dan siswa dalam menggali dan mengembangkan potensi siswa untuk mewujudkan student well-being. Selanjutnya, saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya berpikir bahwa murid adalah tokoh pendukung dalam pembelajaran. Murid adalah gelas kosong yang bisa saya isi dengan air yang penuh. Di sini saya beranggapan bahwa gurulah yang menjadi tokoh utama yang mana mengambil peran penting dalam mentransfer materi pembelajaran. Sehingga saya merasa guru adalah satu-satunya sumber ilmu bagi siswa. Seringkali saya beranggapan bahwa materi yang dianggap sulit hanya dapat dipahami murid ketika guru yang lebih dominan menjelaskan. Mau tidak mau, saya masih menerapkan pembelajaran berpusat pada guru. Ketuntasan dalam penyampaian materi pembelajaran merupakan fokus utama yang saya pilih dibandingkan memahami karakter peserta didik di kelas atau mengetahui bahwa mereka sudah paham atau belum tentang materi yang saya ajarkan. Maka dari itu, nilai yang diperoleh peserta didik masih menjadi tolak ukur saya dalam menentukan kesuksesan pembelajaran yang telah saya lakukan. Contohnya, saat pengerjaan tugas dan ulangan. Jika nilai sudah mencapai KKM, maka saya menganggap pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil. Tetapi, saya sering merasa gagal dan mengeluh saat peserta didik banyak yang tidak mencapai KKM. Kemudian, menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa pemikiran yang saya sampaikan sebelumnya tidaklah tepat. Saya harus mengubah mindset saya bahwa murid adalah tokoh utama dalam pembelajaran saya. Mereka bukanlah sebuah gelas kosong, melainkan merupakan kertas putih dengan coretan yang samar. Pendidikan harus mampu menebalkan coretan samar tersebut sehingga terbangun budi pekerti yang baik yang sudah ada dalam diri setiap murid. Murid merupakan subjek belajar, sehingga guru sebagai fasilitator selalu menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Maka dari itu, saya harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yang mana tidak hanya difokuskan kepada aspek kognitif saja,
melainkan juga menghadirkan nilai sosiokultural budaya yang ada di masyarakat. Dan guru itu bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi murid. Tugas guru adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Kodrat alam berupa bagaimana bakat dan potensinya dapat dikembangkan berdasarkan di mana mereka tinggal dan bagaimana sosio budaya tempat tinggal masing-masing. Kodrat zaman berarti guru menuntun agar murid dapat memiliki keterampilan abad 21. Kemudian pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama saya lakukan adalah sebaiknya saya berusaha memahami karakter peserta didik saya, yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik serta sering mengajak mereka berdiskusi. Saya harus mengetahui bakat dan potensi yang ada pada peserta didik saya, sehingga dapat membuat peserta didik saya nyaman dalam belajar dan semakin bisa mengembangkan potensinya sesuai sosiokultural yang ada di masyarakat masing-masing. Dengan mengetahui karakteristiknya, saya akan dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan diferensiasi pembelajaran sesuai minat, bakat, dan karakteristiknya. Di sini, saya akan mencoba merancang pembelajaran sesuai kebutuhan murid di setiap kelas. Pastinya, saya juga harus merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Dan yang terakhir, saya seharusnya senantiasa berusaha menjadi contoh dan teladan yang baik bagi siswa saya dalam perkataan maupun perbuatan, sesuai dengan semboyan KHD, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Maun Karso, dan Tuturi Handayani. Bapak Ibu yang luar biasa, mari senantiasa tergerak, bergerak, dan menggerakkan agar terlahir profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.